Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang hadir di gereja ini maupun Anda semua Bapak Ibu yang mengikuti Ekaristi ini dari rumah Anda masing-masing, dari tempat tinggal Anda masing-masing, ya sekali lagi selamat sore dan berkah dalam. Ya, kita bersyukur sore ini cukup cerah, moga-moga malam minggu ini menjadi malam minggu yang meriah ya, terutama bagi banyak orang yang mengandalkan mencari rezeki. Semoga mereka diberi kelancaran. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kalau saya merasakan minggu-minggu adalah minggu yang masih gaduh-gaduh ya. Gaduh-gaduh dalam arti Natal sudah kita tinggalkan, kita sudah memasuki masa biasa, tetapi kegiatan-kegiatan Natal masih ada. Ya, termasuk besok pagi saya kira ibu-ibu paroki kita akan mengadakan Natalan. Ya, hari Minggu yang lalu kita merayakan pesta Epifania, Tuhan yang menampakkan diri, yang merupakan masa akhir dari masa Natal. Dan hari Senin yang lalu kita merayakan pembaptisan Tuhan. Ya. Tuhan sudah berusia 30 tahun dibaptis oleh Yohanes. Dan selanjutnya hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Dan kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mulai berkarya. Tuhan Yesus mulai menjumpai orang-orang yang, atau berjumpa dengan orang-orang yang tertarik padanya dan ingin mengikuti dia. Yang terjadi tadi adalah ya Andreas dan Simon. Bapak Ibu sekalian terkasih, ya proses karya Tuhan sudah dimulai. Tuhan mulai memanggil murid-murid tertentu, dan pasti juga mulai banyak orang yang mendengarkan ajarannya. Baiklah, kita perhatikan bagaimana para murid pertama tadi sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Yesus, ya dengan cara apa tadi? Setelah tertarik dengan pewartaan dari Yohanes Pembaptis yang menunjuk pada Yesus, yang mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Dan dikatakan tadi mendengar apa yang dikatakan Yohanes itu, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Ya, dan mereka kemudian ya tinggal di tempat tinggal Tuhan Yesus selama 1 hari penuh. Ada 3 gelar yang tadi diungkapkan di dalam bacaan Injil. Ya, gelar yang pertama adalah anak domba Allah. Ya, satu hal yang tidak asing bagi orang Israel, karena istilah anak domba itu adalah mengingatkan mereka akan peristiwa Paskah mereka ketika mereka akan dibebaskan dari Mesir, bebas dari perbudakan di Mesir, dan kita masih ingat pada waktu itu ada domba yang disembelih, dan ya darah domba itulah yang membebaskan mereka dari maut pada waktu itu. Dan gelar yang kedua adalah Rabi, Guru. Itulah yang mereka ucapkan, mereka yakini pada waktu itu, Guru, Rabi, Guru. Ya, penuntun hidup, pemberi ajaran yang baik, penuntun kehidupan. Dan gelar yang ketiga adalah Mesias. Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya, gelar-gelar rohani dari Tuhan Yesus yang memang juga tepat dan benar, dan memang itulah yang melekat juga pada diri Yesus, ya anak domba Allah yang juga kita yakini sampai sekarang ya, ketika kita akan menyambut komuni, kita mengungkapkan iman kita dengan menyebut, dengan berdoa, ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Yesus Sang Guru juga kita yakini karena Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita sabda kehidupan, sabda sebagai penuntun kehidupan, sabda kebenaran yang menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya kata Kristus, ya, Tuhan sebagai Sang Mesias yang diutus oleh Bapa yang melaksanakan kehendak Bapa. Bapak Ibu sekalian terkasih, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyadari betapa murid-murid pertama tadi sudah menyebut gelar-gelar Yesus, tetapi pengenalan itu tentu saja masih berproses panjang, ya, masih berproses panjang. Mereka sudah mengenali gelar-gelar tertentu, gelar-gelar rohani tertentu, tetapi kedalamannya barangkali harus terus diupayakan. Mereka percaya pada Yesus, tetapi masih akan mengalami jatuh bangun. Dan proses permuritan, ya, proses permuritan itulah yang masih akan terjadi terus di dalam perjalanan mereka. Kalau kita melihat perjalanan mereka sebagai murid-murid Kristus, maka kematangan iman itu baru akan terjadi, kemantapan iman itu baru akan terjadi ketika mereka mengalami Yesus bangkit. Mereka percaya pada Yesus adalah Tuhan. Dan selanjutnya, kedewasaan iman mereka akan terjadi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus datang, ya, mendewasakan iman mereka, meneguhkan iman mereka, dan menggerakkan hati mereka untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira. Permuritan yang berlangsung terus-menerus, itulah Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kiranya satu hal yang juga perlu kita resapkan di dalam hati kita. Ya, permuritan adalah satu proses. Permuritan itu berjalan terus, dan ya kita tahu para murid nanti juga masih mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan mereka. Ya, namun permuritan itulah yang membawa mereka kepada kematangan iman. Permuritan itulah yang membawa mereka kepada kemantapan dan keutuhan penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, marilah kita mohon pada kesempatan ini supaya kita pun sebagai murid-murid Kristus juga berproses semakin dimantapkan, semakin diteguhkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, kiranya di dalam merenungkan permuritan ini kita sadar bahwa ya menghadapi zaman yang semakin maju, ya kiranya yang namanya permuritan itu juga merupakan sesuatu yang tidak pernah akan berhenti, ya. Karena ya tantangan-tantangan zaman, karena perkembangan zaman yang kadang-kadang juga mengguncangkan iman, ya. Karena ya banyak hal yang baru yang kadang-kadang mendatangkan krisis iman di dalam diri banyak orang, ya. Kita tahu yang namanya modernitas itu seringkali mendatangkan krisis iman juga. Ya, maka yang namanya permuritan itu ada sesuatu yang terus-menerus perlu kita dalami. Bapak Ibu sekalian terkasih, berkaitan dengan pengembangan diri sebagai murid-murid Kristus, ya, di dalam satu lingkungan di paroki kita, saya tertarik dengan satu kelompok umat yang suka saling membantu, saling meneguhkan di dalam membaca kitab suci, ya. Mereka berusaha untuk membaca kitab suci terus, mungkin setiap hari, tapi di dalam setiap minggunya mereka selalu sharing, ya, di antara mereka. Kamu membacanya sampai mana? Dan masing-masing mengungkapkan, saya membaca 3 bab selama minggu ini. Selama minggu ini saya membaca bab ini sampai bab berapa, ya. Mereka saling menyemangati di dalam membaca kitab suci. Ya, itu umat kita sendiri itu, ya, di salah satu lingkungan. Dan saya kira itu bagus, ya, mereka bagus. Dan ya saya kira banyak sharing juga di antara umat dengan berbagai cara. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sekarang ini kan kitab suci, buku-buku rohani, permenungan-permenungan itu sudah di bawah Bapak Ibu, ya. Karena semuanya ada di HP kita, ya. Kitab suci ada di HP. Banyak banyak pengajaran-pengajaran ada di HP. Buku-buku rohani juga bisa dibaca di HP. Ya, dan ya saya kira Bapak Ibu sekalian tinggal memanfaatkannya. Ya, semoga ya zaman kita yang penuh tantangan itu juga kita hadapi dengan pemahaman-pemahaman baru di dalam iman kita,
pemahaman-pemahaman yang baru berkaitan dengan pribadi Yesus. Apa artinya bagi kita? Apa artinya penebusan bagi kita? Apa artinya Yesus sebagai anak domba bagi kita? Ya, semoga Tuhan sebagai pribadi penebus, Tuhan sebagai guru yang menuntun kehidupan kita, Tuhan yang memberi kebenaran iman kepada kita, Tuhan yang sungguh mencintai kita, ya semoga kebenaran iman dan cinta kasih Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita di dalam meniti ya perjalanan hidup di zaman yang makin lama makin maju ini. Zaman yang juga makin lama makin penuh tantangan ya bagi kita semua. Itulah Bapak-Ibu sekalian yang terkasih, kita sadari bahwa kita adalah murid dan permuritan itu tidak pernah akan berhenti. Semoga Bapak-Ibu sekalian dengan ketekunan iman, dengan ketekunan mendekatkan diri pada Yesus, dengan ketekunan mendalami ajaran-ajaran Tuhan, dengan ketekunan semakin mendalami dan menghayati kasih Tuhan, semoga Bapak Ibu sekalian juga menjadi pewarta kabar gembira di zaman kita, ya di zaman Anda yang muda-muda untuk masa depan nantinya ya, dan semoga kehadiran Tuhan selalu aktual, kehadiran Tuhan selalu ditanggapi, dan kehadiran Tuhan sungguh mendatangkan berkat keselamatan, kesejahteraan untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.